Haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kamu hebat. Dan secara khusus hari ini it's Monday, and happy to be with you in PHM. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sukacita di hari Senin ini. I love Monday, karena setiap Monday berarti kita jumpa lagi dalam program kita PHM, dalam program Kamu Hebat. Dan saya harus ingatkan saudara terus bahwa kamu hebat. Saya nggak mau saudara berkata, wah saya lemah pendeta, saya susah pendeta, saya sakit pendeta, saya banyak masalah. Apapun persoalan saudara, bagi saya kamu hebat. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan bangga dan sukacita hari ini dalam program PHM ini, atau Please Help Me, saudara-saudara, saya mau berbagi buat saudara tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Salah satunya adalah, boleh nggak sih pendeta nonton film horor? Ini dulu yang kita harus ngerti firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Jadi iman Kristen bukan hanya boleh atau tidak boleh. Kalau nggak saya jadi pusing. Setiap kali ada orang yang tanya, pendeta, orang Kristen kalau pacaran ciuman boleh nggak? Kalau ciumannya di kening boleh nggak? Kalau ciumannya cuma ciuman jarinya aja boleh nggak? Gitu. Segala macam pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya justru sebetulnya membingungkan kita sendiri. Karena hidup Kristen bukan soal boleh atau tidak boleh. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Sebagai orang menatap asik, ciuman boleh dalam masa pacaran, boleh. Tapi dengar dulu. Orang Kristen pacaran ciuman boleh. Syaratnya satu, di depan bapaknya. Di depan bapaknya. Nah kalau bapaknya bilang boleh, siapa saya sampai bilang nggak boleh, ya kan? Dan yang kedua yang harus kita ingat, indera penciuman adalah hidung, bukan bibir. Nah, ada banyak orang pikir ciuman itu bibir. Enggak. Ya kan, ciuman ini boleh nggak pendeta? Saya cium dia ini, boleh cium. Itu mah bukan cium pendeta, itu endus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan, tapi segala sesuatu berguna. Iya kan? Kalau akhirnya karena ciuman saling membangkitkan gairah misalnya, ini kan jadi berbahaya saudara-saudara, ya kan? Berguna nggak? Membangun nggak? Nah, kembali pertanyaan tentang film horor, ya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, intinya cuma sederhana. Apakah film horor ini justru bikin kita nggak bisa tidur? Apakah film horor ini justru menjadikan kita hidup horor? Apakah film horor ini ada sesuatu yang berguna dan membangun dalam kehidupan kita? Atau hanya memuaskan daging? Ada orang-orang yang memang punya latar belakang keturunan dari kuasa-kuasa kegelapan. Mungkin roh nenek moyangnya ada yang percaya dukun-dukun. Jadi dagingnya sudah terbiasa dengan hal-hal yang serem-serem, sudah terbiasa dengan hal-hal yang berhubungan dengan dunia mistik gitu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir kalau kita tertarik pada hal-hal yang sifatnya mistik, kita tertarik dengan hal-hal yang sifatnya roh orang mati, saya khawatir memang masih ada ikatan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau memang saudara menyukai film-film horor, coba perhatikan. Yang pertama saudara lihat, apakah garis keturunan hidup saudara ada yang percaya kuasa-kuasa kegelapan? Apakah garis keturunan saudara ada yang penyembahan berhala? Karena biasanya daging kita akan sangat tertarik dengan apa yang mengikat dan membelenggu kita. Nah, itu yang harus kita sadari terlebih dahulu. Dan yang kedua, pertanyaannya cuma sederhana. Bukankah kalau yang gelap itu hari-hari menjadi bagian hidup kita, akhirnya itu pun mewarnai kehidupan kita. Kita mudah sekali terpengaruh oleh suara setan. Kita makin gak peka sama suara Tuhan. Kita apa-apa gampang jadi takut. Kita apa-apa gampang mimpi ketemu kegelapan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang, pilih kepada siapa kamu mau beribadah. Tahukah saudara apa yang menjadi pergaulan kita? Makanya Alkitab bilang, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kenapa? Karena Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Pertanyaan saya, apakah pergaulan hanya bicara tentang persahabatan, pertemanan? Kita boleh bilang ya, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita baca juga sangat mempengaruhi hidup kita. Kalau kita baca hal-hal yang selalu sifatnya menenteramkan kita, kita baca hal-hal yang sifatnya memberi pengetahuan buat kita, maka apa yang terjadi? Kita pun akan bertambah pengetahuan.
Tapi kalau kita baca hal-hal yang hoax misalnya, kita baca hal-hal yang membangkitkan amarah dan emosi kita, kita pun akan jadi seperti itu. Artinya pergaulan itu bukan hanya pertemanan biasa, tapi apa yang kita baca, musik yang kita dengar, tontonan-tontonan yang kita dengar. Misalnya ibu-ibu kebanyakan nonton apa itu namanya sinetron-sinetron perselingkuhan, ya kan? Lama-lama jadi curiga sama lakinya, ya kan? Saya berkali-kali mengkonseling pranikah seseorang gitu. Bagaimana? Dia pasangan kamu cemburuan? Oh, cemburuan sekali. Biasanya tanya dua hal. Yang pertama, kamu pernah disakiti sama laki-laki? Ada yang bilang, iya sih om, saya pernah disakiti oleh laki-laki. Saya bilang gini, loh, kamu kok jahat bener ya? Orang lain yang sakiti kamu, orang lain yang hianati kamu, kok sekarang kekasih kamu yang akan menikah sama kamu yang harus menanggung akibatnya? Ini kan gak fair namanya. Iya kan? Atau yang kedua bilang gini, enggak sih om, saya sebetulnya gak pernah dihianati. Dia pacar pertama saya. Kenapa kamu kok akhirnya jadi selingkuh ya? Kamu kenapa cemburuan maksud saya gitu? Kenapa kamu cemburuan? Ya abis gimana ya om ya? Kan kayaknya semua laki-laki pasti selingkuh. Udah dari mana kamu tahu? Ya tontonan-tontonan yang saya tonton. Ya kan? Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Jadi kalau saya boleh memberi masukan, sekali lagi, saya bukan pendeta yang tertarik untuk bilang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Tapi saya lebih tertarik pada apa yang firman Tuhan katakan, bahwa segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu membangun. Pertanyaannya, bergunanya apa? Senang daging. Buat apa senang daging, tapi roh kita terbelenggu. Akhirnya kita terikat terus pada kuasa-kuasa kegelapan. Yang kedua, ya kan, berguna nggak? Dan selanjutnya membangun nggak? Membangun apanya? Iman kita nggak terbangun, pengetahuan kita nggak terbangun. Mulai hari ini, betul, mungkin kau suka, abis saya suka sih. Loh, meskipun suka kalau nggak berguna, nggak berbangun bagaimana? Ya kan? Makanan apapun yang saudara suka, tapi akhirnya bisa bikin saudara sakit jantung. Makanan apapun yang saudara suka, tapi akhirnya bisa bikin saudara TBC misalnya. Makanan apapun yang saudara suka, tapi kemudian bisa bikin saudara darah tinggi dan cepat mati. Masa saudara pertahankan? Iya kan? Nah ini dalam dunia roh memang nggak langsung akibatnya terasa. Kan kalau makanan kan kelihatan kan, wah ini jantungnya jadi nggak bagus nih, wah darah tingginya cepat naik nih, wah mahnya kumat nih. Itu kalau makanan, ya kan? Tetapi kalau makanan dalam jiwa nggak kelihatan. Tapi dia jadi orang yang suka menyendiri, dia jadi orang yang suka bengong, suka melamun, ya kan? Suka berhayal, dan akhirnya tertarik pada dunia-dunia mistik gitu, tanpa kita sadari kenapa. Karena ikatannya pada film-film horor, sehingga dia gampang mimpi yang buruk-buruk. Dia sering kali malam mimpi ketindihan gitu. Dan makin dia menikmati. Sebagai hamba Allah, kalau saya boleh saran, satu, ubahlah tayangan-tayangan dalam kehidupan kita. Dua, ubahlah bacaan-bacaan kita. Tiga, ubahlah musik-musik kita. Dan yang keempat juga, ubahlah pergaulan kita. Bukan berarti kita jadi orang yang eksklusif. Mungkin selama menatap sedang, jadi saya cuma hanya boleh nonton film Kristen. Enggak juga. Ada banyak film yang mendatangkan pelajaran-pelajaran bagus. Ada banyak film yang mendatangkan pengajaran-pengajaran kehidupan. Ada banyak film yang membuka mata kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan hanya ikuti suara daging. Karena Alkitab bilang, daging dan darah tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Alkitab berkata, kalau kita masih menikmati kesenangan-kesenangan daging kita, dan kita tidak mau menyalipkan daging dengan segala kesenangannya, maka kita tidak akan bisa berkenan kepada Tuhan. Adik-adik muda, hari depan kalian masih panjang. Rumah tangga, kita akan mau hidup dengan kebahagiaan dan kemenangan. Ngapain kita biarkan setan? Ngapain kita biarkan hal-hal yang menakutkan? Ngapain kita biarkan hal-hal yang berhubungan dengan kuasa kegelapan memenuhi kehidupan kita? Alkitab bilang apa? Biar apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang patut disebut kebajikan, itu yang harus senantiasa memenuhi pikiran, hati, dan kehidupan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti. Mungkin sebagian saudara kecewa, mungkin sebagian saudara berkata, pendeta ini kebanyakan aturan, nonton film aja nggak boleh. Nah,
Kan lu yang nanya. Saudara yang nanya, saya kasih tahu, masa sudah marah, ya kan? Saya nanya, saya berikan jawabannya. Saudara ngotot dan bilang, saya mau tetap nonton. Ya nggak apa-apa. Yang susah ya saudara, yang menderita ya saudara, yang sengsara ya saudara. Tugas saya sebagai hamba Tuhan hanya memberitahukan hal-hal yang saya mengerti tentang firman Tuhan. Saya berdoa ini menguatkan saudara. Saya berdoa ini menjadi berkat. Saya berdoa ini menolong kehidupan saudara, supaya selalu penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan rahmat Tuhan, penuh dengan anugerahnya yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kamu hebat. Karena itu dalam program PSM hari ini, dalam membahas pertanyaan, bolehkah anak-anak Tuhan, bolehkah orang Kristen nonton film horor? Saya tidak menjawab boleh atau tidak boleh, karena Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak segala sesuatu berguna, tidak segala sesuatu membangun. Mari saudara tanya sama diri saudara sendiri, gunanya di mana? Bergunanya di mana? Membangunnya di mana? Dan kalau memang kita lihat nggak ada gunanya membangun, hanya untuk kenikmatan, hanya untuk kesenangan, hanya untuk kebahagiaan dan kepuasan daging, saya hanya bilang hati-hati. Jangan sampai dagingmu puas, tapi rohmu mati. Karena ingat, Alkitab bilang pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yang pertama dia curi perhatian kita, sehingga kita tertarik film-film horor. Lama-lama kita nggak tertarik berdoa. Lama-lama kita nggak tertarik ke gereja. Lama-lama kita nggak tertarik pada hal-hal yang sifatnya benar. Yang kita tertarik hanya sifatnya hayal, dunia orang mati, yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Akhirnya kita masuk dalam jebak iblis. Karena ingat, yang pertama dia mencuri perhatian kita. Lalu yang kedua, dia bunuh sukacita kita, dia bunuh hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dia binasakan iman kita, dia binasakan hidup kita, dia binasakan segala sesuatu dalam hidup kita. Tapi Alkitab bilang, aku datang, kata Yesus, untuk memberi domba-dombaku hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Artinya hidup sukacita, hidup berkemenangan, hidup dalam semangat, hidup dalam mujizat, hidup dalam perkara-perkara yang dahsyat. Saudaraku, sebuah kebanggaan dan sukacita. Saya hari ini kembali di hari Senin yang luar biasa ini menjumpai saudara dalam program PSM, dalam program Kamu Hebat ini. Saya berdoa engkau tetap hebat, engkau tidak salah menentukan sikap, engkau tidak salah menentukan tayangan-tayangan yang sudah tonton, sudah tidak salah dalam menentukan bacaan-bacaan yang sudah baca, sudah tidak salah dalam menentukan musik-musik yang kau dengar, engkau tidak salah dalam menentukan pergaulan saudara, karena pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Sampai berjumpa PSM selanjutnya. Kamu hebat.